Assalamualaikum dulur. Bagaimana kabarnya hari ini dulur? Semoga hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya dulur. Tetap sehat, tetap semangat, dan makaryo. Hari ini masih di bahasan tentang BPJS Kesehatan ya dulur. Jadi kali ini Mas Bro ingin berbagi informasi tentang mata dulur ya. Jadi mata ini adalah panca indera yang biasa kita gunakan untuk melihat secara visual ya. Jadi visualisasi dari penglihatan kita ini memang sangat penting untuk mata. Tapi lantas bagaimana ketika misalkan mata kita ada minus ya, atau plus, atau memang sudah mewajibkan kita untuk menggunakan kacamata karena suatu hal. Apakah itu juga di cover oleh BPJS? Jadi simak terus video ini ya dulur. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe agar channel ini segera bisa berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Jadi ketika kita merasakan ada sesuatu atau keluhan di penglihatan kita sehingga memerlukan perawatan lanjutan, maka kita sebagai peserta BPJS memiliki hak untuk mendapatkan layanan tersebut dulur ya. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama, kita harus datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama kita. Bisa puskesmas, bisa klinik, ataupun dokter pribadi yang memang bekerja sama dengan BPJS dan memang berada sebagai pilihan fasilitas kesehatan kita yang pertama. Ketika kita datang ke fasilitas pertama, nanti kita beritahukan bahwa saat ini yang bermasalah adalah penglihatan kita. Apakah itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun glaukoma dan lain sebagainya. Jadi kita utarakan maksud kita ke fase 1 bahwa kita ingin mendapatkan rujukan untuk ke klinik mata atau rumah sakit yang memiliki polimata. Setelah itu, yang kedua, setelah kita mendapatkan surat rujukan, maka surat rujukan itu kita bawa ke rumah sakit atau klinik mata tersebut ya dulur. Jadi nanti di sana kita akan diperiksa secara lebih detail karena memang kliniknya atau polimata tersebut khusus atau spesialis menangani tentang penyakit mata. Di klinik mata kita akan diperiksa ya oleh technician ya optical. Jadi secara mata kita ini nanti diagnosa seperti apa, apakah rabun jauh, rabun dekat ya, ataukah ada gangguan visual yang lain. Maka dokter akan memberikan rekomendasi apakah itu cukup hanya menggunakan kacamata atau perlu tindakan yang lain. Misalkan ada katarak, dia harus mengalami atau menjalani operasi katarak. Nah, jadi itu juga bisa dilakukan ya dulur. Oleh karena itu nanti dari rekomendasi atau diagnosa tersebut kita akan mendapatkan resep ya. Resep kalau misalkan kita nanti hubungannya dengan optik, maka akan mendapatkan resep yang akan untuk digunakan nebus kacamata. Resep yang kita peroleh tadi, kalau memang kita memerlukan bantuan kacamata, maka akan kita bawa ke optik yang mungkin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dulur ya. Banyak sekali optik yang menyediakan fasilitas bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi kita bawa ya resep atau rekomendasi dokter tadi yang asli ya, tapi jangan lupa tetap difotokopi sama KTP kita juga difotokopi plus kartu BPJS kita. Kita bawa ke optik, kemudian dari optik tersebut setelah dilakukan pengukuran sesuai rekomendasi dokter tadi, maka akan dibuatkan kacamata. Ya. Berapa sih yang di cover oleh BPJS ya? Jadi yang di cover BPJS adalah sampai saat ini sekitar di angka 300.000 dulur untuk lensa. Ya. Jadi kalau kita masih punya frame yang lama atau mau hanya ganti lensa saja, 300.000-nya adalah di cover oleh BPJS. Bila ada tambahan lagi, maka ya kita nambah sendiri ya. Kalau misalkan harga frame-nya memang lebih mahal, misalkan butuh frame yang 1 juta atau yang di atas 300.000, maka selisihnya itu yang tidak ditanggung BPJS, dan yang ditanggung BPJS hanya untuk biaya lensanya saja yaitu 300.000. Ya. Jadi itu ya dulur. Jangan khawatir, kita punya hak-hak yang
bisa kita manfaatkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah periksa mata dan dapatkan fasilitas kacamata, penggantian kacamata ya, nilainya sekitar 300.000 tersebut. Caranya saya rasa tidak ribet ya dulur. Jadi kita tetap yang pertama datang ke Vaskes 1, kemudian setelah dapat rujukan kita datangi klinik mata atau rumah sakit yang memiliki polimata. Nanti kita akan mendapatkan resep atau rekomendasi dokter terkait dengan kelainan visual pada mata kita. Selanjutnya kita datang ke optik untuk mendapatkan kacamata yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya dulur, untuk hari ini semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke rekan-rekan sekalian. Terima kasih dulur.